Selamat bertemu kembali kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video unggahan saya yang sebelumnya Pak 4 Natural Solution. Sekarang Pak 5 bagian 5 kawan. Natural Solution akan saya hubungkan dengan istilah saya berikan sendiri, natrium klorida hebat, di mana saya telah memberikan beberapa bagian-bagian, yaitu dari pak 1 entah pak berapa, silahkan sahabatku sendiri untuk buka jika berminat. Jadi natrium klorida hebat itu ketika saya membuat media bertanam di lahan lantai 1. Nah, agar tidak menambah media tanam itu kita gunakan kompos-kompos daun-daun yang akhirnya berkolaborasi dengan media tanam tanah di lantai 1, terjadi rembesan-rembesan yang sangat subur. Akhirnya satu manfaatnya, kita tidak perlu lagi susah-susah untuk mengangkut media tanam dari lantai dasar ke lantai 1, adalah solusi manfaatnya. Yang kedua juga ada keilmuan di sini, sebab rembesan-rembesan yang banyak berasal dari kotoran-kotoran atau sisa-sisa pembuangan dari mikroba tanah, tentu untuk tanaman sangat subur. Itulah yang saya katakan ada hubungan dengan zat perangsang tumbuh. Nah, secara alami, secara keilmuan, zat untuk membuat sesuatu lebih besar tanaman itu natrium, membutuhkan natrium sejak awal pertumbuhan. Oleh sebab itu fase vegetatif pada tanaman, pemicu tumbuh haranya itu disebut natrium, zat natrium. Oleh sebab itu dari hasil rembesan yang kita telah menggunakan teknik rawatan vegetatif sangat berhubungan. Nah, kemudian saya lanjut dengan solution, natural solution. Ketika saya mengamati alam kita, sekitaran kita, bahkan di daerah Bangku sendiri, Tuban dan sekitarnya itu batuan kapur putih, kenapa mampu ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar. Bahkan di negeri manapun banyak, di negeri kita itu banyak seperti itu. Tetapi saya mendapati bahwa batuan kapur putih itu sangat tumbuh subur tanaman-tanaman liar, yang kita itu memang untuk menemukan cara budidaya mendapati tanaman liar secara makro itu memang susah. Sebab apa? Tanaman liar seperti tumbuhan pakis sendiri itu memang tidak mengalami proses generatif fase pembuahan atau ada biji, tidak kawan. Nah, ini tentu semua itu zat tumbuh perangsang tumbuh, baik untuk tanaman vegetatif berupa pohon-pohon berakar tunggang atau tanaman lain-lain, bahkan benda-benda yang disebut zat benda mati atau zat-zat hidup, batuan-batuan kapur itu semuanya akan tumbuh, menumbuhkan tanaman-tanaman seperti keunikannya tumbuhan lumut. Akhirnya dari tumbuhan lumut tumbuh tanaman-tanaman liar. Nah, itu semuanya tidak akan pernah tidak berhubungan dengan istilah zat natrium yang terkandung berkolaborasi dengan benda-benda yang lainnya sehingga menjadi zat tumbuh kembang. Bahkan saya pun akan berbicara lebih jauh mengenai hal ini. Barangkali yang berminat, barangkali yang ingin menyanggah itu silahkan saja. Yang penting zat tumbuh itu bukan saja natrium itu yang sifatnya setelah tanaman itu dalam fase vegetatif itu memerlukan harian natrium, tidak kawan. Bahkan benda-benda mati yang saya katakan sebagai zat hidup, batu-batuan itu karena juga ada unsur natrium, sehingga menumbuhkan tanaman-tanaman baru seperti tumbuhan lumut, akhirnya tumbuh tumbuhan lain. Bahkan kita sering mendapati istilah dikembangkan lagi, entah apa itu namanya, natrium klorida. Kita sering mendengar natrium klorida itu sangat berhubungan erat dengan garam dapur, garam klorida dan lain-lain. Mungkin itu juga sangat masuk akal, karena apa? Bahkan di lautan sendiri itu ada zat natrium, akhirnya tumbuh karang-karang, akhirnya semakin bertambah. Juga di tanah luas seperti ini kawan, karena natrium batuan itu berkembang biak, semakin lama semakin tambah tuh, karena ada unsur-unsur natrium yang membuat zat benda mati menjadi zat hidup. Bahkan zat natrium itu saya katakan bisa menumbuh kembangkan tumbuhan, tidak melalui proses hara untuk pertumbuhan saja, tetapi dari benda yang seakan-akan benda mati, batuan, ada zat hidup seperti pemicunya adalah zat natrium. Contohnya natural solution, di mana
perkembangbiakan tanaman jenis tanaman liar, jenis tanaman alami, pertumbuhannya dari tumbuhan lumut, dari batuan kapur itu menumbuhkan tumbuhan baru. Ini kita buka kawan. Ini sekali lagi agar sahabatku semuanya itu memahami metode saya. Ini polybag atau pot kita tumpangkan seperti ini. Ketika dengan media tanah dan tumbuhan seperti ini, akhirnya kan ada resapan-resapan yang keluar dari bawah. Nah, resapan ini kemudian menyentuh ke batuan kapur seperti ini. Nah, batuan kapur ini akan tumbuh subur, lumut, kemudian juga tumbuh tanaman lain seperti tumbuhan pakis. Nah, setelah kita buka kawan. Nah, kita buka. Ini juga pemicu, inilah metode saya secara alami kawan. Jadi rembesan-rembesan ini yang saya katakan sebagai natrium klorida hebat. Ketika rembesan ke bawah ini kita manfaatkan kembali ke tanaman juga bagus, tetapi berkolaborasi dengan batuan kapur putih, juga batuan kapur putih ini akan semakin dipicu kesuburannya, tumbuh tumbuhan lumut, tumbuhan lain jenis pakai jaji dan lain-lain. Natural solution. Ini pertama, yang kedua kita buktikan kawan. Agar sahabatku semuanya jelas. Ini nampak batu-batuannya kurang jelas kawan. Kita buka kawan. Ini bagian yang tidak tersinari matahari. Tentu ini juga sangat penting. Bagian yang tidak tersinari matahari ini juga tumbuh perakaran-pekaran seperti ini. Bahkan ini dari rembesan natrium klorida hebat dari atas. Akhirnya juga ada mikroba tanah. Ini kita taruh ke samping saja. Nah, kemudian kita lihat, nah seperti ini. Kita lihat perakaran. Nah, ini kan akar kawan. Nah, ini akar. Jadi akar sendiri itu memang perlu kelembapan walaupun di tanah yang luas atau cara kita budidaya. Jadi ketika kita tindih seperti ini, kita ulang lagi. Nah, kita tindih seperti ini. Ada bagian tertentu yang tidak tersinari matahari. Nah, itulah perlunya akar itu perlu lembab. Kalau tempat media tanam lembab itu memicu kesuburan. Nah, ini saya hubungkan lagi dengan apa? Dengan iklim kita. Bahkan kenapa di daerah yang subtropis saja bisa subur. Nah, kenapa di daerah tropis kita ada musim kemarau, musim bisa subur? Itu semua tentu sangat berkaitan kawan. Dimana kelembapan itu juga memicu kesuburan tanaman, walaupun tanaman alami seperti ini. Nah, kenapa bisa tumbuh seperti ini kawan? Banyak unsur-unsur natrium klorida hebat dari rembesan-rembesan, media tanam tanah, dan kompos daun-daunan. Tentu saja akan lebih subur daripada kita biarkan secara alami. Kadang-kadang secara alami tumbuh di musim dingin, tumbuh di saat-saat lembab, di saat-saat penghujan, akan musnah kalau di saat musim kemarau. Oleh sebab itu kita bisa budidaya secara alami seperti ini. Inilah yang saya maksud dengan natural solution. Saya hubungkan dengan natrium klorida hebat. Bahkan saya telah memberikan sampling-sampling contoh di depan rumah, di bahu jalan, yaitu tempat tinggal saya sendiri. Agus Wito Channel yang terbatas kita manfaatkan. Semoga akan mengetahui manfaat natural solution di alaman kita. Kealaman kita, di mana kita itu memang ada mempunyai alam kita, batuan kapur putih. Sangat potensial untuk menumbuhkan tanaman liar, tetapi kita kan harus cara kita mengetahui teknik kita untuk berbudidaya secara alami kawan. Perakaran tumbuh pada tempat atau habitat yang lembab memicu kesuburan tanaman liar ini tumbuh kembang. Tumbuhan pakis bahkan tidak menutup kemungkinan akan tumbuh tumbuhan lain. Nah, seperti ini kawan. Ada dua jenis tumbuhan. Nah, ini
atau kita katakan itu tumbuhan apa, apakah ini berbiji berbunga, tidak pernah kita ketahui. Ini tumbuhan jenis pakis haji, pakai sayur. Ini bisa kita manfaatkan untuk sayuran yang jenis seperti ini. Juga kadang-kadang kita dapati tumbuh di tempat tanah alam yang luas, tetapi juga di batuan. Tetapi yang saya ketahui, keunikannya selalu di tumbuhan menempel di batu-batuan, terutama batuan kapur putih. Di saat ada perubahan fase-fase musim-musim tertentu. Kita kembalikan lagi kawan. Juga demikian kawan, ada jenis tumbuhan pakis jenis yang lain. Kita coba, ini pakis pohon. Kadang-kadang pakis pohon juga kita dapati hidup di tanah-tanah luas atau di tanah bersamaan bercampur dengan media batu. Kita coba seperti ini. Jadi tumbuhan ini membutuhkan air dan menempel saja. Tetapi habitat tumbuhan ini adalah pada tanaman atau kayu-kayu kering, ranting-ranting kering. Jadi sifatnya tumbuhan ini hanya menempel dan tidak bersifat sebagai parasit atau benalu. Hanya menempel pada tumbuhan kering, tumbuh tumbuhan lumut, kemudian tumbuh tumbuhan seperti pakis. Nah mungkin dari atas pohon mungkin juga bisa perakarannya itu kolaborasi hidup di alam tanah. Keunikan alam kita, tumbuhan kita, hayati alam juga hayati misalnya zat-zat benda-benda seperti batuan, semuanya itu kita sebut sebagai natural solution, di mana natrium klorida hebat itu sangat berperan aktif di sini. Bahkan segi penyinaran, segi air, maksudnya segi energi matahari, segi air, lain-lain itu menjadi pertimbangan untuk kita lakukan cara budidaya secara alami. Bahkan kita untuk jenis tumbuhan seperti ini belum pernah kita mendapati biji atau bunganya. Dan mungkin tumbuhan seperti ini juga berbunga atau berbiji suatu saat. Sebab tumbuhan itu memang sulit, ada yang sulit berbunga dan berbiji. Bahkan banyak yang kita ketahui tidak berbunga dan tidak berbiji. Tetapi unsur akar itu adalah unsur bergeneratif. Jadi di mana tanaman itu bergeneratif, mempertahankan generasinya agar lestari ke depannya itu tentu saja melalui perakaran nomor 1. Dan perakaran itu sesuai unggahan video yang telah lalu adalah nyawa sebuah tanaman. Dan yang kedua, perkembangbiakan tanaman. Cara tanaman itu bergenerasi juga bisa dikatakan melalui biji-biji dari tanaman tersebut. Kita balik kawan, agar jelas kita balik saja seperti ini. Nah, semua ini kita lakukan karena pengamatan saya di alam sekitaran Banggus, bahwa kenapa batu-batuan kapur itu di saat lembab, di saat musim dingin, ada curah hujan, kemudian ada sinergi matahari yang tepat itu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan liar yang sebelumnya memang begitu sangat penting. Alam hayati tumbuhan kita itu tidak kita ketahui menjadi kita ketahui bersama-sama. Ini bisa kita lakukan penyiraman kawan, akhirnya kan dari kompos-kompos daun tanah seperti ini, akhirnya rembesannya yang saya sebut sebagai natrium klorida hebat. Sebab natrium itu tidak sebagai zat penumbuh hara di masa fase pertumbuhan tanaman, tetapi natrium sendiri itu mempengaruhi kepada benda-benda lain, batu-batuan atau tanah atau apapun, itulah natrium. Oleh sebab itu
kita juga ada pengembangan keilmuan, tetapi mengenai salah dan benarnya apa yang ketahui sebagai garam klorida, natrium klorida yang terjadi pada batu-batuan karang yang semakin tumbuh kembang, kemudian alam batu-batuan kita dari goa-goa menetes air, kemudian bisa menambah benda-benda tersebut. Oleh sebab itu, zat natrium itu adalah zat yang selalu bisa memperbarui pada benda lain. Benda-benda batuan atau sumber-sumber hayati, minyak, tumbuhan, dan lain-lain bisa ditumbuhkan, bisa dipengaruhi pertumbuhannya oleh zat natrium itu sendiri. Jadi sampling atau contoh saya yang sangat sederhana ini semoga bermanfaat. I sharing for everyone, everybody. Give natural solution with natrium klorida hebat. Membuat semuanya di sini hidup. Jadi zat yang atau benda apapun itu namanya, kadang-kadang semua itu bisa diperbarui, bisa semakin bertambah volume, ukuran, dan lain-lain karena dipicu oleh natrium. Jadi di alam ini semua itu bisa berkembang dan bertambah, bahkan batu-batuan. Karena apa? Karena zat pemicu tumbuh kembangnya itu ada walaupun batu-batuan, seperti zat natrium. Oleh sebab itu semoga ini tidak menjadi sesuatu yang bertentangan. Marilah kita sama-sama untuk mengamati di alam-alam yang luas. Dan kalau kita tidak mengamati, tentu siapa lagi kalau tidak peran kita untuk mengutarakan hal ini semuanya. Sekali lagi untuk pak 4 bagian 5 ini kawan ya. Natrium klorida hebat, di mana saya memberikan judul khusus sharing natural solution, di mana zat natrium itu memang mampu membuat benda yang disebut benda hidup atau benda mati itu mengalami fase-fase perubahan, pembesaran, dan lain-lain karena natrium, termasuk batu-batuan. Bahkan kita lihat karena natrium yang terkandung di lautan, batu karang bisa bertambah. Di goa-goa di alam kita itu batu itu berkembang itu karena natrium. Jadi natrium itu bisa mengembangbiakkan, bisa membuat sesuatu lebih berkembang lagi, bukan lagi benda hidup seperti tumbuh-tumbuhan, tapi zat batu-batuan, zat hidup batu-batuan, benda batu-batuan itu bisa berkembang bertambah karena natrium. Dan unsur natrium sendiri itu berada memang secara alami, ada sinergi matahari, air, kelembapan udara, dan lain-lain. Contohnya seperti saya membuat contoh di mana natural solution itu kita budidaya tumbuhan pakai jaji sayur di batuan kapur putih. Kita berhasil juga membudidayakan bipot dengan sangat sederhana dengan media tanam tanah. Lantas tekniknya kawan, karena kita memicu zat natrium berada di atasnya dan terjadi rembesan-rembesan zat yang saya katakan zat natrium klorida hebat. Nah, mengenai kurang lebihnya karena keilmuan bagus tentang sains kimia dan lain-lain itu sangat terbatas. Tentu hal ini membuat pemikiran kita semua untuk kita itu lebih tahu. Jangan takut salah atau benarnya kawan. Kita amati saja alam kita. Betapa pentingnya natrium itu adalah pemicu zat tumbuh kembang, baik pada tumbuhan atau yang dikatakan benda mati seperti batu-batuan. Bahkan batu-batuan sendiri bisa terpicu zat atau benda hidup seperti tumbuhan karena adanya kolaborasi dengan natrium yang tepat guna, tepat waktu. Dan kita yang harus mengeksploitasi, mengeksplornya. Semoga bermanfaat. Natural Solution Pak 5. Terus kita siram kawan, yaitu dari hasil rembesan kita gunakan media tanam tanah, dan satu tumbuhan seperti ini, media tanam tanah, kemudian ada kompos daun-daun, terjadi rembesan ke bawah ketika kita siram air.
batuan kapur putih dipicu oleh rembesan natrium klorida hebat mudah menumbuhkan tumbuhan yang lain, tumbuhan lumut, juga tumbuhan sayur, mungkin jenis tumbuhan yang lain yang belum kita ketahui jenis macamnya. Nah, ini pun akan terus saya sharingkan, di mana saya membuat teknik sendiri rawatan vegetatif care, di mana perakaran di bagian atas kita manfaatkan tumbuhan lumut sebagai pupuk, juga karena perakaran di bagian atas akhirnya juga tumbuh lumut-lumut darat, di mana lumut darat dengan air juga mampu menumbuhkan tumbuhan yang lain, di mana kita juga sebelumnya tidak mengetahui. Kita cukupkan di sini sahabatku semuanya, sharing saya Agus Wito Channel, atau saya disebut sebagai Bang Gus. Semoga bermanfaat. Dari natrium klorida hebat tumbuh tanaman. Juga di sini ada mikroba tanah bereaktif aktif menumbuhkan tumbuhan yang lain. Semua itu bersinergi untuk memicu kesuburan di alam, di hayati kita, alam kita yang sangat indah. Dan tentu ini perlu kita ketahui bersama-sama. Dan tanggung jawab kita untuk menggalinya lebih baik, lebih bermanfaat, agar tidak musnah ditelan zaman, kawan. Dan siapa lagi yang bertanggung jawab ini semua adalah kita semua. Kita tutup seperti ini, lembab, akhirnya perakaran pada tanaman bakes haji akan cepat subur. Ingat, perakaran adalah perlu media tempat yang lembab, dan mengenai perhitungan berapa matahari, berapa air yang diperlukan, kita sendiri harus memperhitungkan, sesuaikan kealaman sahabatku semuanya, kondisi di daerah Anda semuanya.